Kanji adalah seorang anak penyendiri yang hidupnya berubah drastis ketika adik perempuannya meninggal karena kanker. Kehilangan itu meninggalkan luka yang sangat dalam di hatinya. Sejak hari itu, Kanji bersumpah akan menemukan obat untuk penyakit mematikan tersebut. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk belajar. Puluhan tahun ia habiskan sebagai peneliti hingga akhirnya dikenal sebagai seorang apoteker ternama. Namun, setelah 40 tahun bekerja tanpa henti, tubuhnya akhirnya menyerah. Suatu hari, ia tertidur karena kelelahan dan tak pernah bangun kembali. Ketika membuka mata, Kanji mendapati dirinya berada di dunia yang berbeda. Ia kini menempati tubuh seorang anak laki-laki. Tak lama, seorang gadis bernama Charlotte berdiri di hadapannya. Charlotte menjelaskan bahwa ia sempat tersambar petir beberapa minggu lalu dan koma sejak saat itu. Saat itu, Kanji menyadari bahwa ia pasti telah meninggal di dunia sebelumnya dan bereinkarnasi ke dunia lain. Ia pun dengan jujur mengatakan kepada Charlotte bahwa ia tidak mengingat apapun tentang dirinya atau masa lalunya. Untuk meyakinkannya, Charlotte membawakan sebuah cermin. Di cermin itu, ia melihat wajah seorang anak laki-laki asing. Namanya adalah Falma, dan di lengannya terdapat tanda berbentuk kilat. Charlotte menjelaskan bahwa tanda tersebut adalah simbol dewa pengobatan. Falma tidak memahami maksudnya dan memilih mengabaikannya. Charlotte kemudian menjelaskan bahwa keluarga Falma adalah keluarga apoteker kerajaan yang telah melayani selama beberapa generasi, bahkan hampir setara pentingnya dengan raja. Ia juga mengungkapkan bahwa keluarga mereka sangat berbakat dalam sihir. Mendengar itu, Falma menjadi tertarik dan bertanya apakah ia juga bisa menggunakan sihir. Pertanyaan tersebut membuat Charlotte terkejut. Ia balik bertanya apakah Falma benar tidak mengingat apapun tentang sihir. Setelah Falma menggeleng, Charlotte menjelaskan bahwa kemampuan sihir adalah ciri utama kaum bangsawan. Tanpa sihir, seseorang akan dianggap sebagai rakyat jelata. Charlotte juga menyebutkan bahwa sebelumnya Falma adalah pengguna sihir air yang sangat berbakat. Ia pun menyarankan agar Falma mencoba mengingat kembali cara menggunakan sihir. Falma kembali ke kamarnya dan duduk di atas kasur. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, naluri ilmuannya muncul. Ia memikirkan komposisi kimia air, struktur molekulnya, dan ikatan antar unsurnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Air mulai terbentuk dari telapak tangannya. Ia panik berlari ke jendela dan tanpa sengaja menyemburkan air dalam jumlah besar ke taman. Butuh beberapa saat sebelum ia berhasil menghentikannya. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah itu. Charlotte, yang berada di taman, menyaksikan kejadian tersebut dan langsung bergegas ke atas dengan wajah penuh kegembiraan. Ia mengira Falma telah mengingat kembali cara menggunakan sihir. Sementara itu, Falma mulai bereksperimen dengan pikirannya. Ia menyadari bahwa selama ia memahami struktur molekul suatu zat, ia mampu menciptakan senyawa yang lebih kompleks. Charlotte kemudian mengajaknya ke perpustakaan keluarga. Perpustakaan itu sangat besar dan dipenuhi buku-buku kuno. Charlotte menjelaskan bahwa sebelumnya Falma telah membaca seluruh buku di sana dan mampu mengingat isinya kata demi kata. Falma mengambil sebuah buku secara acak. Meski yakin belum pernah melihatnya, ia menyadari bahwa isi buku itu sudah tersimpan di dalam pikirannya. Sebagian ingatan tubuh aslinya masih tersisa. Sore harinya, ia makan malam bersama keluarganya. Semua tampak khawatir dengan kondisinya, kecuali ayahnya. Sang ayah tampak lega melihat Falma membaik, tetapi langsung mengajukan berbagai pertanyaan medis untuk memastikan ingatannya masih utuh. Ibunya mencoba menenangkan suasana, namun Falma meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Ia menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ayahnya akhirnya puas dan memutuskan bahwa Falma harus kembali menjalani pelatihan sihir mulai keesokan hari. Keesokan paginya, Falma bertemu dengan gurunya, Eleanore. Wanita itu menatapnya dengan curiga dan mengatakan bahwa ia merasa Falma berbeda dari yang ia kenal sebelumnya. Eleanore mengetahui kondisi ingatan Falma dan memperkenalkan dirinya sebagai murid terbaik ayahnya sekaligus tutor pribadinya. Ketika ditanya apakah ia masih mengingat sihir, Falma menggeleng. Ellen pun memutuskan untuk mengadakan kelas pengulangan. Ia menjelaskan dasar-dasar sihir, elemen api, air, angin, dan tanah, serta berbagai variasi yang dapat diciptakan dari kombinasi elemen tersebut. Mereka pergi ke tepi sungai. Ellen bertanya apakah Falma membawa tongkat sihirnya. Falma bingung dan baru teringat bahwa ada sebuah tongkat tergantung di dinding kamarnya yang ia kira hanya hiasan. Ellen menghela napas dan mengeluarkan tongkat sihirnya sendiri.
Ia kemudian menyerahkannya kepada Falma dan memintanya untuk mencoba menciptakan sihir air dasar. Karena tidak tahu caranya, Falma menyerahkan kembali tongkat itu. Ellen lalu mendemonstrasikan dengan menciptakan sebuah air mancur besar dari sungai. Setelah itu, tanpa banyak penjelasan, ia meminta Falma menirunya. Dengan mengandalkan pemahamannya tentang struktur air, Falma berdiri di tepi sungai dan mencoba. Seketika, sebuah air mancur raksasa terbentuk dan jauh lebih besar dari milik Ellen. Ellen terkejut hingga terjatuh. Ia segera bangkit dan berlari menghampiri Falma, memastikan kondisinya baik-baik saja. Dengan panik, ia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki batas mana, dan ia takut Falma telah menggunakan terlalu banyak. Ellen segera mengambil tongkat sihir yang lebih kecil dari tasnya dan memintanya untuk menggenggamnya dengan hati-hati. Falma menggenggam tongkat itu dengan kuat. Anehnya, ia tampak sangat terbiasa memegang tongkat sihir. Tak lama, Ellen menyadari bahwa tongkat tersebut sebenarnya adalah alat pengukur mana. Namun sebelum ia sempat bereaksi, tongkat itu tiba-tiba retak dan hancur berkeping-keping. Ellen terdiam dan terkejut. Ia mengatakan bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia mereka. Dengan wajah tegang, ia menarik lengan baju Falma dan menatap tanda berbentuk kilat di lengannya. Tanda itu kini bersinar samar. Falma menganggapnya sepele, tetapi Ellen segera menghentikannya. Ia menegaskan bahwa itu bukan tanda biasa. Menurutnya, itu adalah simbol milik dewa pengobatan. Dengan nada serius, Ellen memperingatkan Falma agar tidak pernah menyentuh alat pengukur mana di depan siapapun, bahkan di depan ayahnya sendiri. Pelajaran pun dihentikan untuk hari itu. Dalam perjalanan pulang, mereka duduk di sebuah bangku taman untuk beristirahat. Saat mengobrol santai, Falma menyadari sesuatu yang aneh. Ketika ia memusatkan perhatiannya, ia bisa melihat kondisi tubuh orang lain. Ia melihat jari Ellen tampak membiru. Saat ia menyebutkannya, Ellen terkejut. Ia mengakui bahwa jarinya memang terluka sejak pagi. Namun reaksi Ellen justru semakin ekstrim. Ia mundur beberapa langkah dengan wajah pucat, mengatakan bahwa kemampuan tersebut juga merupakan kekuatan milik dewa pengobatan. Ia kepanikan, bahkan memohon agar Falma tidak membunuhnya sebelum berlari masuk ke semak-semak. Falma hanya bisa terdiam, merasa semua ini tidak masuk akal. Keesokan harinya, Falma dipanggil oleh ayahnya. Ia diberitahu bahwa Ellen mengalami demam tinggi dan menyatakan tidak sanggup lagi menjadi tutornya. Ayahnya lalu menyerahkan beberapa obat beserta secarik pesan singkat, memintanya untuk mengantarkan obat tersebut dan menyampaikan salam. Falma pun pergi ke kediaman Ellen. Rumah itu sama megahnya dengan istana kecil. Ia menunggu di sebuah ruangan sambil teringat betapa ketakutannya Ellen kemarin. Tiba-tiba, pintu utama aula terbuka. Ellen muncul dengan wajah tegang, mengenakan zirah lengkap dari ujung kepala hingga kaki. Ia berdiri dekat pintu dan memohon agar Falma tidak membunuhnya. Falma berusaha menenangkannya. Ia menunjukkan bahwa dirinya bahkan tidak membawa tongkat sihir. Hal itu membuat Ellen sedikit lebih tenang. Ia melepas pelindung wajahnya, meski tetap waspada, lalu bertanya alasan kedatangan Falma. Falma menjelaskan bahwa ayahnya mengirim obat untuknya. Ellen mengizinkannya masuk, tetapi kembali ragu, takut obat tersebut telah diracuni. Falma meyakinkannya bahwa ia tidak melakukan hal seperti itu. Ia kemudian menyerahkan obat yang ia buat sendiri, menggunakan pengetahuan medis dari dunia sebelumnya, serta salep untuk dioleskan. Hal ini justru membuat Ellen semakin curiga. Namun Falma kembali menegaskan bahwa ia tidak berniat menyakitinya dan masih ingin Ellen menjadi tutornya. Ellen berkata bahwa Falma sebenarnya tidak perlu belajar apapun, karena menurutnya ia adalah reinkarnasi dewa pengobatan itu sendiri. Namun Falma menolak anggapan tersebut. Ia dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak memahami sihir di dunia ini dan tidak menganggap dirinya sebagai dewa. Ia meminta bantuan Ellen untuk mengajari mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan sihir yang baru ia miliki. Ia menjelaskan bahwa perpustakaan keluarganya hanya berisi buku-buku medis, tanpa satupun buku sihir. Mendengar ketulusannya, Ellen akhirnya berlutut dan berkata bahwa jika itu memang kehendak dewa, ia akan menuruti permintaannya. Sebelum pergi, Falma menyerahkan beberapa bunga indah kepadanya sambil bercanda bahwa jika Ellen menolak menjadi tutornya, ia akan mengambil kembali bunga itu keesokan hari. Keesokan harinya, saat Falma berjalan-jalan di taman, Ellen mendekatinya. Ia masih mengenakan zirah, tetapi kali ini sikapnya jauh lebih santai. Ia mengatakan bahwa kekuatan sihir Falma terlalu besar,
sehingga ia perlu mengambil langkah pencegahan sampai yakin Falma bisa mengendalikannya dengan aman. Ellen juga mengucapkan terima kasih atas obat yang diberikan. Ia mengakui bahwa bahkan obat buatan ayah Falma tidak pernah bekerja secepat itu. Obat tersebut terasa lebih seperti sebuah keajaiban. Ellen juga memberitahu Falma bahwa ia telah memutuskan untuk menjadi tutornya. Ia menjelaskan bahwa mereka akan berlatih di sebuah pulau tak berpenghuni. Alasannya jika terjadi sesuatu yang berbahaya, tidak akan ada siapapun yang terluka di sana. Mereka menghabiskan sepanjang hari di pulau itu untuk berlatih. Falma mempelajari berbagai mantra baru, mencoba mengombinasikan elemen yang berbeda, dan memahami cara mengendalikan mana dengan lebih efisien. Ellen terkejut melihat kecepatan belajarnya. Ia mengatakan bahwa dengan laju seperti itu, Falma akan segera menguasai semua mantra dasar dalam waktu singkat. Setelah latihan selesai, mereka kembali ke daratan. Malam harinya, Falma duduk di tangga dalam rumah besar itu, ia mengamati para pelayan yang berlalu lalang. Sambil mencatat, ia mengaktifkan kemampuan mata medisnya dan memeriksa kondisi kesehatan mereka satu persatu. Ia mencatat penyakit ringan yang mereka derita, serta memahami batasan kemampuan tersebut karena apa yang bisa dan tidak bisa ia lihat. Ketika akhirnya pandangannya tertuju pada Charlotte, ia menyadari bahwa gadis itu memiliki masalah pada kulit tangannya. Kulitnya kering, pecah-pecah, dan mulai membentuk luka kecil. Melihat itu, Falma langsung kembali ke kamarnya. Dengan memanfaatkan pengetahuan medis modern dari kehidupan sebelumnya, ia meracik obat khusus untuk tangan Charlotte. Ia menciptakan beberapa senyawa modern dan mengolahnya menjadi salep yang efektif. Setelah selesai, ia memberikannya kepada Charlotte dan mengatakan bahwa obat itu akan menyembuhkan tangannya. Charlotte sangat gembira. Ia bertanya apakah obat tersebut juga boleh dibagikan kepada para pelayan lain dan ibunya. Falma menenangkannya, mengatakan bahwa ia telah menyiapkan berbagai obat sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Mereka pun berkeliling bersama, membagikan obat kepada para pelayan. Semua orang menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Charlotte kemudian menjelaskan bahwa para pelayan tidak pernah menerima obat langsung dari bangsawan sebelumnya. Ada jurang besar antara bangsawan dan rakyat jelata. Bangsawan jarang peduli pada kondisi rakyat biasa, dan jikapun peduli, biaya pengobatan biasanya terlalu mahal. Kenyataan itu membuat hati Falma terasa berat. Saat itulah ia bertekad untuk membuat obat yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status. Keesokan paginya, ayah Falma memanggilnya ke ruang makan. Kedua orang tuanya tampak murung. Mereka menjelaskan bahwa kakak perempuannya, Blanche, tertular cacar air. Demi mencegah penyebaran, tidak seorang pun diizinkan memasuki kamarnya selama 3 minggu. Beberapa pelayan diperbolehkan masuk sebagai pengecualian, karena hal yang sama pernah terjadi 4 tahun lalu ketika Falma sendiri terkena penyakit tersebut. Setelah memahami situasinya, Falma kembali ke kamarnya. Ia mulai memikirkan komposisi kimia obat yang dibutuhkan untuk mengobati cacar air. Ia ragu apakah mampu menciptakan obat yang begitu kompleks dengan sihirnya. Namun setelah berkali-kali gagal dan mencoba lagi, ia akhirnya berhasil. Diam-diam, Falma menyelinap ke kamar Blan, meskipun seharusnya ia tidak diizinkan masuk. Blan terkejut melihat betapa cepat kondisinya membaik setelah meminum obat tersebut. Keesokan harinya, ayah mereka memeriksa Blan secara langsung. Ia tampak terkesan melihat pemulihan yang begitu cepat. Pada sore harinya, Falma mulai bereksperimen dengan membuat sebuah mikroskop sederhana. Saat ia masih sibuk bekerja, ayahnya memanggilnya dan mengatakan bahwa mereka dipanggil ke ibu kota kerajaan. Ayahnya terlihat cemas dan sempat batuk, meski berusaha menutupinya. Falma mencurigai bahwa ayahnya mungkin memiliki masalah pada paru-paru. Namun ia berharap ayahnya cukup berpengalaman untuk menangani kondisinya sendiri. Ayahnya menjelaskan bahwa panggilan tersebut datang langsung dari ratu, dan ia belum bisa mengungkapkan detailnya. Namun ia ingin Falma ikut sebagai asistennya agar bisa belajar menghadapi masalah semacam ini dan mengenal bangsawan lain. Mereka berangkat dengan kereta kuda. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di ibu kota kerajaan yang tampak ramai dan penuh aktivitas. Mereka langsung menuju istana dan bertemu seorang pria berambut panjang yang menyambut mereka, lalu membawa mereka ke sebuah aula besar. Di dalam aula itu, banyak orang berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Ayah Falma bertanya tentang kondisi ratu. Pria berambut panjang itu menjawab dengan nada pesimis, mengatakan bahwa kondisi sang ratu tampaknya sudah melampaui batas pengobatan biasa. Mereka mendekati ranjang ratu dan memberi hormat. Ratu memperlihatkan dirinya dengan wajah pucat, tubuhnya lemah, seolah hidupnya tinggal menunggu waktu.
Ayah Falma mulai memeriksa denyut nadinya, lalu meminta Falma mengambilkan tasnya. Ia mengambil sampel darah dan melakukan pemeriksaan menggunakan sihir. Setelah itu, mereka berpindah ke dekat jendela. Di sana, para tabib mulai membahas ramalan dan posisi bintang, mencoba menentukan nasib sang ratu. Mereka menggeleng pelan, mengatakan bahwa tanda langit tidak berpihak padanya. Menurut mereka, tidak ada cara untuk menyelamatkan ratu, dan ia kemungkinan besar tidak akan bertahan hingga esok hari. Ayah Falma kembali mendekati ratu dan meminta Falma mengambilkan zat tertentu dari tasnya. Saat itu, Falma menyadari bahwa ayahnya berniat memberikan ramuan penenang kuat, yaitu bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk meredakan penderitaan sang ratu di saat-saat terakhirnya. Kesadaran itu membuat dada Falma terasa sesak. Ratu menatap mereka dengan tenang, lalu bertanya secara langsung apakah dirinya masih bisa hidup. Ayah Falma menjawab bahwa obat yang akan diberikan cukup kuat dan setidaknya dapat meringankan penderitaannya. Saat ramuan itu mulai diberikan, Falma berbalik dan mendengar para pejabat istana mulai membicarakan persiapan upacara pemakaman. Saat itulah ia menyadari kenyataan pahit bahwa semua ini bukanlah usaha penyembuhan, melainkan sebuah ritual untuk mempermudah kematian sang ratu. Ayahnya hanya berusaha membuat hari-hari terakhir ratu terasa lebih tenang. Perasaan bersalah menyelimuti Falma. Ia merasa tidak bisa tinggal diam. Diam-diam, ia mengaktifkan kemampuan medisnya dan memeriksa kondisi tubuh ratu secara menyeluruh. Ia menemukan bahwa sumber utama penyakitnya berada di paru-paru. Awalnya ia mempertimbangkan kanker atau tuberkulosis, namun setelah mencocokkan seluruh gejala, ia sampai pada satu kesimpulan yang mengerikan. Penyakit itu adalah AIDS. Di era ini, penyakit tersebut dianggap mustahil disembuhkan. Namun Falma tahu, dengan ilmu kedokteran dari masa depan, penyakit itu bisa dikendalikan dan diobati. Sebelum ia sempat bertindak, pintu aula terbuka. Seorang anak kecil berlari masuk sambil menangis dan memeluk ratu, memohon agar ia tidak meninggalkannya. Wajah ratu dipenuhi kesedihan. Saat itulah Falma mengambil keputusan. Ia melangkah maju, berlutut di hadapan ratu, dan meminta izin untuk mengobati penyakitnya menggunakan obat baru yang ia kembangkan sendiri. Seluruh aula langsung gempar. Para bangsawan terkejut, sementara ayahnya segera berdiri di sampingnya dan menegurnya, menyebut tindakan itu sebagai omong kosong berbahaya. Namun ratu menghentikan ayahnya. Dengan suara lemah, ia berkata bahwa ia akan memberikan kesempatan kepada Falma. Alasannya sederhana bahwa Falma adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang berusaha menyelamatkannya, bukan sekadar menunggu kematiannya. Falma mengucapkan terima kasih, lalu berlari keluar aula. Ia mengunci diri di sebuah ruangan kosong dan membekukan pintu dengan sihir es agar tidak ada yang masuk. Ia mengeluarkan peralatannya dan mulai memikirkan senyawa kimia yang dibutuhkan untuk membuat obat tersebut. Kemudian, ayahnya tiba dan menggedor pintu dengan keras, memerintahkannya untuk segera berhenti. Ia mengatakan bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan dan Falma hanya akan memperpanjang penderitaan ratu. Falma menolak. Ia menyatakan dengan tegas bahwa penyakit itu bisa diobati, dan keyakinan buta pada ramalan bintang telah menutup mata banyak tabib di dunia ini. Perkataan itu membuat ayahnya tersinggung. Ia membalas bahwa astrologi adalah bagian dari ilmu yang diakui di dunia mereka, lalu menyerang Falma dengan sihir es. Falma bereaksi cepat. Ia menciptakan penghalang sihir tanpa tongkat dan tanpa mantra. Serangan itu tertahan sepenuhnya. Bahkan ia membangun dinding es besar di antara mereka. Ayahnya tertegun. Di dunia ini, mustahil menggunakan sihir tanpa tongkat atau mantra. Dengan suara gemetar, ia bertanya siapa sebenarnya anak di hadapannya. Falma tidak tahu bagaimana menjelaskan konsep reinkarnasi. Namun ayahnya kemudian menemukan buku catatan Falma yang penuh dengan pengetahuan medis asing. Saat ditanya dari mana semua itu berasal, Falma menjawab bahwa selama koma, ia seolah mendapatkan pengetahuan itu begitu saja. Ayahnya terdiam lama, lalu berkata bahwa jika pengetahuan itu anugerah dari dewa pengobatan, maka ia tidak berhak menghalanginya. Ia menyarungkan kembali tongkatnya. Sebagai tanda hormat, Falma menguapkan seluruh dinding es. Ayahnya kembali terkejut, karena menyadari bahwa elemen Falma bukan hanya air. Falma kembali fokus menyintesis obat tersebut. Setelah selesai, ia kembali ke aula istana dengan mengenakan penutup wajah. Ia menjelaskan kepada ratu bahwa penyakit yang dideritanya bernama AIDS dan membutuhkan pengobatan jangka panjang atau setidaknya 6 bulan konsumsi obat rutin. Ia kemudian memperlihatkan alat ciptaannya, yaitu sebuah mikroskop sederhana. Dengan alat itu,
Ia menunjukkan mikroorganisme dalam darah ratu dan menjelaskan konsep penyakit, bakteri, serta patogen secara rinci. Para bangsawan yang menyaksikannya terpukau, mengira itu sebagai sihir tingkat tinggi. Untuk membuktikan bahwa obat itu aman, Falma meminum salah satu dosis terlebih dahulu. Setelah itu, Ratu meminum obatnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Falma dan ayahnya kembali ke kediaman mereka. 3 bulan telah berlalu sejak perawatan Ratu dimulai. Kondisinya terus membaik. Setiap pagi, Falma dan ayahnya kini rutin berdiskusi, membandingkan catatan medis dan metode pengobatan. Ayahnya hanya bisa menganggap pengetahuan luar biasa milik Falma sebagai berkah dari para dewa. Suatu hari, ayahnya mengatakan bahwa sebuah lembaga pendidikan medis meminta agar mereka membagikan cara pembuatan obat-obatan tersebut. Namun Falma langsung menolak dengan tegas, mengatakan bahwa untuk saat ini, hanya Falma yang mampu menciptakan obat tersebut. Ayahnya mengatakan agar ia tidak perlu khawatir, karena ia telah memberitahu pihak akademi medis bahwa obat itu tidak bisa direplikasi. Ia bahkan berniat memonopoli produksi dan penjualannya. Namun Falma menatap ayahnya dengan serius dan mengatakan bahwa niatnya justru kebalikan. Ia ingin suatu hari nanti membuka resep obat tersebut kepada publik, agar pengobatan penyakit itu bisa tersedia di setiap apotek. Masalahnya, untuk saat ini ia masih mengandalkan kemampuan khususnya dalam proses pembuatan obat. Mendengar itu, ayahnya menjadi serius. Ia memperingatkan Falma bahwa kini ia telah menarik perhatian banyak pihak, bukan hanya dari dunia medis, tetapi juga dari faksi politik yang membenci Ratu. Ia meminta Falma untuk berhati-hati ke depannya. Ayahnya juga mencurigai bahwa wabah penyakit itu di dalam istana mungkin bukan kebetulan, melainkan hasil dari rencana seseorang. Falma menjelaskan bahwa penyakit tersebut tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Orang yang menularkannya kemungkinan besar bahkan tidak menyadari bahwa dirinya juga terinfeksi. Penjelasan itu membuat ayahnya terkejut dan bertanya apakah pengetahuan tersebut berasal dari wahyu dewa pengobatan. Falma hanya menjawab bahwa ia memahami hal itu dari ilmu kedokteran yang ia kuasai. Beberapa waktu kemudian, Falma kembali ke istana untuk pemeriksaan rutin. Di depan kamar Ratu, ia disambut oleh seorang pelayan istana yang menanyakan apakah ia menginginkan sesuatu sebagai balasan atas jasanya. Falma mengaku belum memikirkan hadiah apapun. Jika ditanya soal keinginannya, ia hanya ingin membuka sebuah apotek dan menyediakan obat bagi sebanyak mungkin orang. Ia lalu masuk ke kamar Ratu dan melakukan pemeriksaan seperti biasa. Ia mencatat gejala terbaru, menyesuaikan dosis obat, dan memberitahu bahwa proses pemulihan berjalan sangat baik. Dalam beberapa bulan ke depan, kondisi Ratu diperkirakan akan pulih sepenuhnya. Ratu tampak lega, meski juga mengungkapkan bahwa sejak jatuh sakit, wibawanya sebagai penguasa menurun dan banyak bangsawan tidak lagi menghormatinya. Falma menenangkannya dengan mengatakan bahwa, apapun yang terjadi, ia tetap memiliki tanggung jawab dan arti besar bagi rakyat terutama bagi putranya. Ucapan itu membuat Ratu tersenyum, dan ia pun mempersilakan Falma pergi. Keesokan harinya, Falma dan ayahnya dipanggil ke sidang kerajaan. Aula istana dipenuhi para bangsawan. Ratu duduk di atas singgasananya dan memanggil ayah Falma ke hadapan, mengucapkan terima kasih atas dedikasinya di masa sulit. Kemudian, Ratu memanggil Falma maju. Dengan langkah ragu, Falma mendekat. Ratu menyentuhkan tongkat kebesarannya ke bahu Falma dan memujinya atas jasanya menyelamatkan nyawanya. Ia lalu menganugerahkan sebuah lencana resmi dan mengangkat Falma sebagai apoteker kerajaan, setara dengan ayahnya. Lebih dari itu, Ratu memberi izin khusus kepada Falma untuk membuka apotek di ibu kota kerajaan, di lokasi dan waktu yang ia tentukan sendiri. Mendengar itu, Falma merasa sangat gembira. Keesokan harinya, sekelompok orang mendatangi kediaman Falma dan meminta audiensi. Mereka memperkenalkan diri sebagai tukang kayu, pembangun, dan pemahat kerajaan. Atas perintah langsung Ratu, mereka ditugaskan untuk membangun apotek Falma secepat dan seindah mungkin. Falma mengaku belum memiliki gambaran jelas tentang lokasi dan bentuk apotek yang ia inginkan, dan meminta waktu untuk memikirkannya. Namun para pekerja itu tampak gelisah. Mereka mengatakan bahwa kembali ke istana tanpa memulai pembangunan bukanlah pilihan. Sebelum Falma sempat menjawab, Ellen masuk ke ruangan. Ia mengatakan bahwa ayah Falma telah memerintahkannya untuk membantu Falma dalam merencanakan dan membangun apotek tersebut. Apoteker itu menjawab bahwa ia ingin berkeliling melihat tempat lain terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang dibutuhkan. Namun, para pekerja segera menahannya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengizinkan hal tersebut. Jika sang ratu mengetahui hal itu,
mereka yakin seluruh keluarga mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Setelah berpikir cukup lama, Falma akhirnya memutuskan apa yang ia inginkan. Ia mengambil sebuah pensil dan selembar kertas, lalu mulai menggambar tata letak apotek impiannya dengan sangat rinci dan presisi. Beberapa waktu berlalu, dan pembangunan berjalan dengan cukup lancar. Suatu hari, kontraktor bertanya apakah ia ingin memberi nama pada apotek tersebut. Falma kembali berpikir sejenak sebelum akhirnya memilih nama Parallel World Pharmacy. Ia kemudian mendekati Ellen dan bertanya apakah nama itu terdengar terlalu mencolok, karena ia ingin apoteknya beroperasi dengan tenang tanpa menarik perhatian media. Ellen menjawab bahwa putra seorang bangsawan aristokrat yang membuka toko obat adalah berita besar. Cepat atau lambat, media pasti akan meliputnya, terlepas dari keinginannya. Sebelum percakapan mereka berlanjut, seorang pria gemuk Vermont mendekat sambil berguling kecil. Ia berkata bahwa awalnya mengira ini hanya rumor. Setelah melihat toko itu, ia menatap Falma dan memintanya untuk memanggil pemilik apotek. Falma dengan santai menjawab bahwa dialah pemiliknya, sambil melontarkan hinaan kasar tentang ibunya Vermont. Mendengar itu, Vermont mengaku berasal dari guild medis dan mengejek Falma, bertanya apakah ia hanya berniat menjual permen lollipop untuk anak-anak atau permen keras, karena jelas ia belum cukup tua untuk mengelola apotek sungguhan. Falma membalas dengan mengatakan bahwa ibu Vermont sangat menyukai lollipopnya dan menjadi pelanggan setia. Untuk yang lain, ia akan menjual obat-obatan farmasi sungguhan. Ia lalu bertanya apakah ia perlu mendaftar ke guild medis untuk menjalankan tokonya. Vermont tertawa meremehkan dan mengatakan bahwa guild mereka tidak menerima pendaftaran dari kaum bangsawan. Namun, jika Falma mau memohon dengan rendah hati, mungkin ia akan mempertimbangkannya. Falma langsung menolak tawaran itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin bekerja secara mandiri dan yakin bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada seluruh guild Vermont, dengan menjual obat yang lebih berkualitas dan lebih murah. Ucapan itu membuat Vermont murka. Ia berteriak bahwa hal tersebut mustahil. Namun, Ellen segera turun tangan dan memperingatkannya untuk mundur sebelum ia kehilangan kesabaran dan menjadikannya daging panggang. Ancaman itu membuat Vermont ketakutan dan langsung melarikan diri. Falma kemudian masuk ke dalam tokonya dan melakukan pemeriksaan akhir terhadap peralatan yang tersedia. Ia mengatakan kepada Ellen bahwa mereka membutuhkan seseorang yang bisa menangani pembukuan dan keuangan. Saat itu, Charlotte menawarkan diri. Ia mengatakan bahwa ia bisa membaca, menulis, dan menyukai matematika. Namun, Falma menolak. Dengan sikap misoginisnya, ia berkata bahwa sebagai perempuan, Charlotte tidak mungkin bisa menangani urusan uang. Ia memutuskan menjadikannya hanya sebagai gadis suruhan. Charlotte yang polos menerima keputusan itu tanpa protes dan pergi. Falma kembali menoleh ke Ellen dan menegaskan bahwa mereka harus mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan apotek dengan sempurna. Malam harinya, ia kembali ke Mansion dan mendapati para pelayan, saudara perempuannya, serta Charlotte berkumpul di aula sambil menangis. Pemandangan itu membuatnya bingung. Ia bertanya apa yang terjadi. Seorang pria bernama Cedric maju dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan keluarga Falma selama ini. Ia menjelaskan bahwa mulai hari itu, ia pensiun dari jabatannya sebagai akuntan keluarga Falma dan berencana menjalani hidup tenang di pedesaan. Ia juga mengungkapkan bahwa lututnya sudah sangat bermasalah, sehingga ayah Falma memutuskan untuk memberhentikannya. Itulah alasan semua orang merasa sedih. Falma bertanya apakah Cedric masih mau bekerja jika kondisi lututnya membaik. Cedric mengangguk dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai pengelola keuangan. Tanpa membuang waktu, Falma segera pergi ke kamar ayahnya dan meminta izin untuk mempekerjakan Cedric sebagai akuntan di apoteknya. Ayahnya menjelaskan bahwa Cedric memang diberhentikan agar Falma bisa mempekerjakannya secara resmi. Setelah itu, ia memerintahkan salah satu pelayan untuk membawa sebuah peti besar. Peti itu kemudian diberikan kepada Falma sebagai hadiah atas pembukaan apoteknya. Ketika Falma membuka peti tersebut, ia terkejut mendapati isinya penuh dengan koin emas. Ayahnya menyuruhnya menggunakan uang itu dengan bijak dan memastikan apoteknya bisa berkembang hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jujur saja, hal itu tidak terlalu sulit jika seseorang memiliki dana yang nyaris tak terbatas. Sebulan telah berlalu sejak apotek itu dibuka. Namun, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Dalam beberapa minggu, hampir tidak ada pelanggan yang datang. Usaha itu berjalan buruk, dan kondisi tersebut perlahan membuat Falma kehilangan kepercayaan diri. Ellen mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa hal ini sebenarnya sudah bisa diprediksi.
Kaum rakyat biasa cenderung mempercayai tabib dan apoteker yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang sudah mereka datangi selama bertahun-tahun. Sementara itu, para bangsawan dan aristokrat biasanya memanggil apoteker untuk datang langsung ke rumah mereka jika sakit. Falma menghela napas panjang. Ia tidak mengerti mengapa orang bahkan tidak mau mencoba apotek barunya setidaknya sekali. Pada saat itu, Charlotte masuk ruangan sambil membawa setumpuk kertas. Ia mengatakan bahwa ia telah berkeliling kota dan melakukan survei terhadap masyarakat umum mengenai pandangan mereka terhadap apotek baru tersebut. Kini, ia telah mendapatkan hasilnya. Charlotte mulai memaparkan masalah yang ditemukan. Masalah pertama adalah adanya segel kekaisaran di pintu apotek. Hal itu membuat orang mengira bahwa apotek tersebut hanya bertanggung jawab langsung kepada ratu, sesuatu yang biasanya hanya dimiliki oleh bangsawan berpangkat sangat tinggi. Masalah kedua adalah keberadaan para penjaga berwajah garang yang berjaga di depan apotek. Meskipun mereka penting untuk keamanan, sikap dingin mereka justru membuat rakyat biasa merasa takut untuk masuk. Masalah berikutnya terdengar sepele bahwa banyak orang tidak tahu pakaian apa yang pantas dikenakan saat masuk ke toko semewah itu. Setelah itu, muncul ketakutan akan melakukan kesalahan etiket di hadapan seorang bangsawan. Masalah selanjutnya adalah asumsi bahwa harga obat di apotek tersebut pasti sangat mahal, meskipun kenyataannya justru lebih murah dibandingkan pesaing. Terakhir, banyak orang merasa tidak percaya pada pemilik apotek yang masih terlalu muda, sesuatu yang sebenarnya cukup masuk akal. Mereka memutuskan untuk membahas solusi dari masalah tersebut di lain waktu. Untungnya, pada hari itu akhirnya ada satu pelanggan yang datang. Ia adalah seorang pelaut tua yang ingin membeli pil untuk mengurangi rasa mual. Setelah meminum obat itu dengan air, sang pelaut bersiap pergi sambil berjanji akan kembali lagi. Namun, Falma menghentikannya dan memberinya beberapa pil vitamin C. Ia mengatakan bahwa para pelaut sangat rentan terkena penyakit gusi, dan pil itu bisa membantu mencegahnya. Pelaut tua itu tampak terkejut dan menolak pemberian tersebut. Ia berdalih bahwa ada seseorang yang sedang menunggunya di luar. Merasa curiga, Falma mengikuti pria itu dan melihatnya berbicara dengan suara pelan kepada dua pria berpakaian rapi. Sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, langkahnya terhenti. Ayah dan ibunya tiba-tiba muncul, mengenakan topeng yang tampak aneh. Falma segera membawa mereka masuk ke dalam apotek dan menegur agar mereka menyimpan keanehan itu di kamar pribadi saja. Namun, ayahnya menyuruhnya diam dan meminta Falma untuk memberikan tur keliling apotek. Falma pun mulai menunjukkan setiap lantai. Ia menjelaskan area utama tempat obat-obatan dijual. Lantai berikutnya adalah ruang istirahat pasien, lengkap dengan ruang isolasi bagi pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Setelah itu, ia memperlihatkan kamar mandi dan dapur. Terakhir, ia membawa mereka ke laboratorium pribadinya, tempat ia mengembangkan berbagai metode baru untuk meracik obat. Setelah tur selesai, mereka duduk di sofa. Falma menjelaskan bahwa jumlah pelanggan masih sangat sedikit. Mendengar itu, ibunya menyarankan agar ia mulai memproduksi kosmetik dan perawatan kulit, lalu menjualnya kepada kalangan bangsawan dan aristokrat. Hal itu jelas akan meningkatkan popularitasnya, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Falma pun berterima kasih kepada ibunya, karena untuk pertama kalinya ia merasa sang ibu memberikan ide yang brilian. Namun, ayahnya langsung mematahkan suasana dan memperingatkannya agar tidak memproduksi bedak putih sembarangan. Falma tampak bingung, hingga ayahnya menjelaskan alasannya. Ia menyadari bahwa banyak perempuan yang menggunakan bedak pemutih justru lebih sering terserang penyakit dibandingkan mereka yang tidak memakainya. Bahkan, harapan hidup mereka terlihat lebih pendek. Saat itu, Falma langsung paham. Ayahnya sedang membicarakan kandungan logam berat yang dahulu sering digunakan dalam produk kecantikan, tetapi kini sudah dilarang di dunia modern. Ia pun berjanji akan menciptakan produk yang jauh lebih aman. Sebelum percakapan itu berlanjut, seorang pemuda tiba-tiba masuk ruangan dengan wajah sangat panik. Ia bertanya apakah Falma adalah apoteker di tempat itu, lalu menjelaskan bahwa majikannya pingsan di dalam kereta kuda. Tanpa ragu, Falma segera mengikutinya. Di dalam kereta, ia menemukan seorang wanita bangsawan muda yang tampak sangat pucat dan lemah. Dengan cepat, Falma memeriksa kondisinya dan mendapati bahwa tubuhnya sebenarnya baik-baik saja, kecuali beberapa bekas sayatan di tangannya. Dari situ, ia langsung menyimpulkan bahwa wanita itu telah menjalani praktik pengeluaran darah, sebuah prosedur kuno yang dipercaya bisa membuat kulit tampak lebih pucat. Falma segera membawa wanita itu ke apoteknya dan memberinya obat untuk mengatasi anemia. Setelah kondisinya membaik, wanita itu menceritakan alasannya.
Ia mulai melakukan hal tersebut karena pria yang ia sukai menolaknya demi perempuan lain yang berkulit lebih cerah. Falma menegurnya dengan keras. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya, bahkan jika dilakukan oleh tenaga medis sekalipun. Ia meminta wanita itu untuk kembali minggu depan, karena ia berencana memperkenalkan produk kosmetik baru yang lebih aman. Seminggu kemudian, wanita itu kembali. Falma memberinya bedak dan alas bedak bebas logam berat hasil racikannya sendiri. Wanita itu langsung menyukainya. Produk tersebut, ditambah promosi yang dilakukan oleh Charlotte, dengan cepat menarik perhatian banyak pelanggan. Orang-orang mulai berdatangan ke apotek, apalagi setelah menyadari bahwa harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan produk lain. Beberapa waktu kemudian, wanita bangsawan itu kembali lagi, kali ini bersama sekelompok temannya. Sayangnya, seluruh stok kosmetik sudah habis terjual. Mereka akhirnya duduk bersama dan membicarakan peluang bisnis. Wanita itu mengusulkan untuk berinvestasi dan membuka cabang khusus yang hanya menangani produk kosmetik. Falma menyetujui usulan tersebut setelah mendapat persetujuan dari akuntannya. Tak lama, sebuah toko baru pun dibangun, lengkap dengan laboratorium khusus untuk mengembangkan dan menguji kosmetik. Wanita bangsawan itu juga merekrut beberapa apoteker perempuan terpercaya yang memang ahli di bidang kosmetik, sehingga produksi bisa ditingkatkan. Kabar mengenai bedak pemutih baru ini akhirnya sampai ke telinga Ratu. Sang Ratu memanggil Falma untuk menanyakan perkembangan usahanya. Falma memberinya lip gloss, produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah mencobanya, Ratu langsung terpesona oleh hasilnya. Namun, Falma tetap mengingatkannya agar berhati-hati dan tidak bertindak sembarangan seperti sebelumnya. Ratu hanya tertawa dan mengatakan bahwa mulai sekarang ia ingin menjadi orang pertama yang mencoba semua produk kosmetik terbaru. Ia juga meminta Falma menaikkan harga produknya, agar tidak menghancurkan para pedagang lokal. Falma menyetujui permintaan itu. Beberapa waktu kemudian, Falma menemani ayahnya melakukan pelayaran melintasi laut untuk menemui seorang bangsawan bernama Lord Adam. Pria itu pernah menyembuhkan sang ratu dan sebagai imbalannya dianugerahi gelar kebangsawanan. Kini, ia menguasai pelabuhan terbesar serta produksi bahan obat-obatan di seluruh kerajaan, menjadikannya salah satu orang terkaya. Saat berbincang dengan ayah Falma, Lord Adam mulai menyinggung bahwa mereka sedang menghadapi masalah dengan sebuah perusahaan yang terus berusaha menghindari pajak. Ayah Falma menanggapi hal itu dengan tenang dan mengatakan bahwa sebaiknya masalah tersebut diselesaikan melalui pembicaraan terlebih dahulu. Ia pun berniat mengatur pertemuan dengan pihak perusahaan sebelum masalah itu berkembang lebih jauh. Kemudian, ayahnya menoleh ke arah Falma dan menyuruhnya pergi bermain saja, daripada ikut campur dalam pembicaraan orang dewasa yang menurutnya belum perlu dipahami. Falma menyadari bahwa ia memang seharusnya bertingkah seperti anak-anak. Ia pun mulai berlagak konyol, berteriak bahwa ia ingin berenang di laut, lalu berlari pergi. Ia turun ke pantai dan melihat Charlotte serta adik perempuannya, Blanc, sedang membuat istana pasir. Keduanya menyapanya dengan ceria. Lalu Blanc mulai memintanya agar diizinkan bermain air. Falma menolak dengan alasan bahwa Blanc belum bisa berenang, begitu juga Charlotte. Namun, Blanc segera memeluk lengannya dan memohon dengan wajah memelas. Charlotte pun ikut membujuk. Terdesak oleh rengekan mereka berdua, Falma akhirnya mengalah. Ia mengizinkan mereka mendekat ke air, tetapi hanya untuk mencelupkan kaki, dan menegaskan agar mereka tidak sampai basah. Saat ia berbalik, Ellen tiba-tiba muncul sambil meneguk anggur, seperti muncul begitu saja tanpa peringatan. Ia berkata bahwa dirinya juga akan berenang, bahkan menggoda Falma agar ikut menemaninya. Falma menolak dengan sopan, yang membuat Ellen bertanya apakah ia tidak bisa berenang, sebelum akhirnya berjalan menuju laut sendirian. Falma duduk dan termenung. Ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ia adalah perenang yang sangat baik. Kenangan lama pun muncul tentang adik perempuannya yang selalu memintanya bermain air. Saat itu, ia selalu melarangnya karena usianya masih terlalu kecil, sambil berjanji akan mengajaknya ke laut setelah berusia 5 tahun. Namun janji itu tak pernah terwujud. Tragedi datang lebih dulu, dan adiknya meninggal sebelum sempat menikmati debur ombak laut. Ia kembali ke dunia nyata dan langsung menghapus air mata yang hampir jatuh. Namun kesedihannya belum sempat mereda ketika ia mendengar teriakan keras. Ia mendongak dan melihat Blanc terseret arus menjauh dari pantai, sementara Charlotte menjerit meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Falma berlari ke laut dan langsung terjun. Ellen berteriak memperingatkannya agar berhenti karena arusnya berbahaya, tetapi Falma tidak peduli. Ia berenang mengejar Blanc, sementara Ellen tak mampu mengikuti derasnya arus. Tiba-tiba,
gelombang besar menghantam Blan dan menyeretnya ke bawah air. Falma segera menyelam, berenang sekuat tenaga menuju adiknya yang sudah tidak sadarkan diri. Bayangan adik perempuannya di kehidupan lama kembali muncul di benaknya, dan ia bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Blan terluka. Namun jarak mereka terlalu jauh. Dalam keputusasaan, Falma berteriak. Seketika, tato misterius di tubuhnya menyala, memancarkan cahaya yang sangat terang. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya lenyap seolah menguap, meninggalkan Blan terbaring di dasar laut yang kini kering. Para ikan juga kebingungan seolah mencari air yang telah menghilang. Ellen bangkit dengan wajah penuh keterkejutan. Ia melihat Falma berdiri sambil menahan dinding air raksasa, dengan Blan digendong di satu lengannya. Falma berhasil membawa mereka keluar dari situasi berbahaya itu. Di pantai, Blan menangis ketakutan di pelukannya, sementara Ellen hanya terduduk terpaku. Falma menenangkan Blan dan memeriksa kondisinya. Ia merasa lega ketika memastikan bahwa adiknya tidak mengalami luka serius. Ellen akhirnya bertanya dengan suara gemetar tentang apa yang baru saja ia lakukan. Falma menjawab dengan jujur bahwa ia sendiri tidak tahu. Ia menduga itu mungkin semacam sihir air, tetapi Ellen segera membantahnya, mengatakan bahwa sihir seperti itu seharusnya tidak mungkin ada. Falma terkejut mendengarnya. Ia pun menyadari bahwa bahkan Charlotte kini memandangnya dengan rasa takut. Ia merasa bahagia karena setidaknya, di kehidupan ini, ia berhasil menyelamatkan adiknya dari kematian. Ia lalu memeluknya erat. Malam itu, ia duduk di atas tempat tidurnya sambil termenung. Dan ia menyadari apa yang telah ia lakukan yaitu menghilangkan seluruh air di area sekitar tanpa memikirkan bahwa tubuh manusia juga sebagian besar terdiri dari air. Satu kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawa mereka semua. Charlotte menidurkannya dan bersiap meninggalkan kamar. Namun, Falma menghentikannya dan meminta maaf. Ia berkata bahwa Charlotte tidak perlu khawatir, karena ia tidak akan menggunakan sihir itu lagi. Charlotte terlihat bingung. Falma lalu menambahkan bahwa ia tahu Charlotte sempat ketakutan saat melihat sihir tersebut digunakan. Namun, Charlotte segera menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak takut pada Falma. Sebaliknya, ia merasa takjub dengan kekuatan sihirnya, dan terkesan oleh keputusan yang berhasil menyelamatkan nyawa Blan. Dengan suara bergetar, Charlotte menangis dan mengaku bahwa saat Blan hampir tenggelam, ia sama sekali tidak mampu bergerak. Ia hanya berdiri terpaku, membeku di tempat. Falma menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Charlotte telah membuat pilihan yang benar karena ia juga tidak bisa berenang. Ia menambahkan bahwa Charlotte sama berharganya baginya seperti adiknya. Charlotte tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mengucapkan terima kasih lalu pergi ke kamarnya. Keesokan pagi, mereka membuka toko dan mendapati kerumunan besar telah berkumpul di depan. Falma terkejut melihat begitu banyak orang, karena biasanya toko mereka tidak pernah seramai ini. Ia mengira hal itu disebabkan oleh penutupan toko selama akhir pekan akibat perjalanan ke pantai. Namun, Ellen hanya tersenyum dan berkata bahwa semua itu murni karena obat buatan Falma memang luar biasa. Saat melihat sekeliling, Falma menyadari dua pria berjubah putih sedang menatapnya dengan tajam. Tatapan mereka membuatnya tidak nyaman. Ia menghampiri mereka dan bertanya apakah ia bisa membantu, tetapi keduanya sama sekali tidak merespons dan langsung pergi. Sore harinya, mereka duduk bersama sambil minum teh. Falma menceritakan kembali tentang dua pria berjubah putih tersebut. Ellen mengatakan bahwa ia juga sempat mencoba membantu, tetapi perhatian mereka hanya tertuju pada Falma. Charlotte menambahkan bahwa saat ia menawarkan bantuan, mereka tidak menjawab. Ellen merasa ada yang tidak beres. Jubah yang mereka kenakan tidak terlihat seperti milik guild manapun di wilayah ini, padahal ia mengenal semua guild setempat. Hal itu membuat tujuan mereka semakin mencurigakan. Charlotte mulai merasa takut dan bertanya apakah mereka perlu menghubungi penjaga. Falma setuju. Keesokan paginya, saat para penjaga membuka pintu apotek, sebuah kereta kuda tiba-tiba melaju kencang ke arah mereka. Salah satu penjaga mencoba menghentikannya, tetapi gagal. Kereta itu menerobos gerbang depan dan menghancurkan segalanya. Tak lama, seorang penjaga mendatangi kediaman keluarga Falma dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Sang ayah murka dan memarahi penjaga itu, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Penjaga tersebut meminta maaf, mengaku bahwa semuanya berlangsung terlalu cepat untuk diantisipasi. Falma menyadari bahwa ini adalah langkah yang sangat berani dari pihak lawan. Sementara itu, ayahnya menyatakan bahwa ia akan menghukum pelaku dengan tangannya sendiri.
Penasihatnya bertanya mengapa seseorang sampai melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Ayah Falma menjawab bahwa musuh mereka ingin menutup apotek tersebut, karena menganggap Falma sebagai orang luar yang menjual obat luar biasa dengan harga terlalu murah. Ia memerintahkan para penjaga untuk bersiaga, karena ia yakin masalah ini belum berakhir. Ia juga menyatakan akan menulis surat langsung kepada sang ratu mengenai insiden ini. Falma berniat pergi memeriksa apoteknya, tetapi ayah menahannya dan bertanya apakah ia memiliki tersangka. Falma menjelaskan bahwa kemungkinan pelakunya adalah guild apotek atau orang berjubah putih itu. Namun, untuk memastikan, ia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Falma tetap bergegas menuju apotek dan mendapati bangunan itu telah hancur total. Beberapa pekerja tampak membersihkan puing dan reruntuhan. Saat ia bertanya tentang situasinya, salah satu pegawai menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang terjadi. Sebelum Falma sempat masuk, pria itu menggunakan sihir pemurnian untuk menghilangkan bau yang tersisa. Ketika Falma memeriksa bagian dalam toko, ia menyadari bahwa ruang penyimpanan obat sama sekali tidak tersentuh. Hal itu berarti target mereka bukanlah obat-obatan, melainkan dirinya sendiri. Ia masih bisa membuat lebih banyak obat kapanpun ia mau. Salah seorang pria meyakinkannya bahwa Ellen dan Charlotte telah membawa banyak obat ke kediaman keluarga Falma, agar orang yang membutuhkan bisa segera mendapatkannya. Saat Falma keluar dari toko, ia melihat Jin pria tua yang pernah ia bantu datang bersama sekelompok pemuda bertubuh kekar. Jin mengatakan bahwa mereka semua datang untuk membantu. Penduduk setempat lainnya juga berkumpul, menyampaikan simpati mereka kepada Falma. Mereka mengatakan betapa sedihnya mereka atas kejadian itu, namun berjanji akan membantunya membangun kembali toko tersebut. Tanpa menunggu lama, mereka mulai membersihkan puing. Falma hanya bisa terdiam, menatap semua itu dengan penuh takjub. Tiba-tiba, seorang wanita berlari masuk dengan wajah panik dan berteriak meminta dokter. Falma segera menghampirinya. Wanita itu menangis sambil menjelaskan bahwa ayahnya jatuh pingsan karena panas dan tidak sadarkan diri. Tanpa ragu, Falma menaiki seekor kuda bersama wanita itu. Ia mengikuti arah yang diberikan sambil berpikir keras tentang kemungkinan penyebab penyakit sang ayah, sekaligus khawatir apakah ia membawa cukup obat. Ketika wanita itu memintanya melewati sebuah bukit kecil, rasa curiga mulai muncul. Falma bertanya mengapa ayahnya berada di lokasi yang begitu terpencil. Mereka terus melintasi padang rumput, tetapi saat Falma menoleh ke belakang untuk mengajukan pertanyaan, wanita itu tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, ia mendapati dirinya dikepung oleh sekelompok pria berjubah putih yang menunggang kuda. Salah satu dari mereka mengangkat tongkat sihir dan memerintahkan Falma untuk menjawab dengan jujur. Ia bertanya apakah Falma adalah orang yang telah menghilangkan sebagian laut di dekat pantai. Falma terkejut. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penyelidik dari kerajaan dan menuntut jawaban. Seketika, ingatan Falma melayang ke masa lalu, saat Ellen pernah menjelaskan kepadanya tentang kuil, organisasi suci di dunia ini. Menurut Ellen, kuil memegang kekuasaan tertinggi karena merekalah yang menentukan status bangsawan dengan mengukur kekuatan sihir seseorang. Bahkan, kekuasaan kuil hampir setara dengan ratu itu sendiri. Di mata mereka, para archduke dan bangsawan lain tidak berarti apa-apa. Ellen juga pernah memperingatkannya tentang para penyelidik kuil. Mereka dikenal kejam. Jika menemukan seorang yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan mereka, orang itu akan dihapus dari keberadaan menggunakan sihir luar biasa mereka. Falma tersentak kembali ke kenyataan ketika pemimpin kelompok itu memperkenalkan dirinya sebagai Saul. Dengan tajam, Salomon bertanya mengapa Falma tidak memiliki bayangan. Salomon mencemoohnya, menyebutnya bodoh karena berani muncul di ruang terbuka pada siang hari tanpa bayangan sedikit pun. Ia menuduh Falma bukan manusia, melainkan roh jahat tanpa bayangan. Falma berteriak menyangkal, mengatakan bahwa ia bukan roh jahat. Namun, salah satu pria lain menyela dan bertanya dengan dingin, apa sebenarnya dirinya. Dengan jujur, Falma menjawab bahwa sejauh yang ia ketahui, ia adalah manusia. Salomon tidak tertarik mendengarnya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan pembenaran apapun. Ia memerintahkan Falma mengangkat tangan dan mundur 10 langkah. Tidak ingin memperkeruh keadaan, Falma menuruti perintah itu dan perlahan mundur. Namun, begitu ia melakukannya, Salomon langsung menggunakan sihirnya untuk menjebak Falma dalam sebuah kubah sihir. Betapa terkejutnya mereka ketika kubah itu hancur sekejap. Para penyelidik panik dan mulai bergerak mengelilinginya. Salah satu dari mereka melancarkan sihir api ke arah Falma. Dengan refleks, Falma menciptakan perisai api,
lalu menghilangkan oksigen di area sekitar. Api itu pun padam seketika. Mengira Falma hanya memiliki atribut api, penyelidik lain meluncurkan sihir es. Namun, Falma kembali menciptakan perisai lain yang langsung meniadakan serangan tersebut. Pemandangan itu membuat mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki banyak atribut sihir, terlebih lagi mampu menggunakan sihir tanpa tongkat. Para penyelidik mulai kehilangan kendali. Dengan wajah murka, Salomon memerintahkan mereka untuk melupakan penangkapan hidup-hidup. Habisi dia. Perintah itu membuat jantung Falma berdegup kencang. Para pria itu menyerangnya secara bersamaan, melancarkan sihir tanah, angin, air, dan api. Seluruh serangan tersebut berpadu dan menghantam Falma dengan dahsyat. Para penyelidik menunggu debu mereda, yakin bahwa serangan gabungan itu telah menghabisinya. Namun, ketika pandangan kembali jelas, mereka melihat Falma sepenuhnya terkurung dalam sangkar es. Saat itulah ia memutuskan bahwa semuanya sudah keterlaluan. Ia tidak punya pilihan selain menggunakan sihir ofensifnya. Falma melepaskan kilatan cahaya masif yaitu sebuah flashbang raksasa yang memaksa Salomon kehilangan keseimbangan dan terlempar dari kudanya. Saat para anak buahnya bergegas menolong, mereka tertegun melihat Falma berjalan ke arah mereka sambil melayang di udara, mengangkat sebuah gunung es raksasa tepat di atas kepalanya. Dengan suara tenang Falma mengatakan bahwa ia bisa melenyapkan mereka semua dengan satu serangan. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya terlahir di dunia ini untuk menyembuhkan orang, bukan untuk melukai. Cahaya yang memancar dari tubuh Falma mengguncang mental Salomon. Untuk pertama kalinya, Salomon menyadari tanda berbentuk lambang suci yang terukir di lengan Falma. Dengan suara gemetar, ia memerintahkan anak buahnya berhenti. Ia menyatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Anak ini bukan manusia biasa, melainkan dewa pengobatan itu sendiri. Ucapan itu membuat Falma terkejut. Ia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa tidak ada hal semacam itu. Namun, para penyelidik sudah berlutut dan menundukkan kepala. Salomon mengaku bahwa mengangkat tongkat sihir kepada seorang dewa adalah dosa besar, dan bahwa ia telah menerima hukuman atas perbuatannya. Falma kemudian menyadari bahwa saat Salomon terjatuh dari kudanya, kakinya mengalami patah terbuka dan darah terus mengalir deras. Salomon mulai meratap, mengatakan bahwa luka itu akan segera merenggut nyawanya. Ia memohon ampun kepada Falma, lalu mengeluarkan belati kecil dan menekankannya ke lehernya sendiri, berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung, Falma bergerak cepat. Ia menghentikan belati itu tepat sebelum melukai leher Salomon. Lalu menghapus senjata tersebut dengan sihirnya. Salomon menatapnya dengan bingung. Falma berkata tegas bahwa ia tidak ingin ada satupun orang yang mati. Yang ia inginkan hanyalah menjalankan apoteknya dengan damai. Ia mundur selangkah, lalu menggunakan penglihatannya untuk mengamati luka patah terbuka di kaki Saul. Ia berpikir untuk melakukan amputasi, tetapi tanda cahaya aneh muncul pertanda bahwa Salomon akan mati jika kakinya dipotong. Falma menyadari bahwa cara untuk menyelamatkan nyawa Salomon adalah dengan operasi. Masalahnya, mereka berada terlalu jauh dari kota, dan jika menunggu terlalu lama, Salomon tidak akan bertahan. Ia tahu bahwa dirinya adalah seorang apoteker, bukan ahli bedah. Namun, tanpa tindakan medis segera, Salomon pasti akan mati. Tanpa membuang waktu, Falma menggunakan sihir tanah untuk membentuk sebuah meja operasi darurat. Ia memerintahkan anak buah Salomon untuk membaringkan pemimpin mereka di atasnya dan menyuruh mereka memanggil kereta. Salomon terkejut melihat sosok yang mereka sebut dewa itu bersedia merawatnya. Falma hanya mengatakan agar ia tidak khawatir. Menjelang senja, Salomon dipindahkan ke dalam sebuah tenda. Falma masuk dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan ia akan memberikan antibiotik, lalu anestesi untuk menghilangkan rasa sakit, membersihkan luka, mengangkat jaringan yang rusak, dan menjahitnya kembali. Falma bersiap dan mengenakan peralatan bedahnya. Ia menyuntikkan anestesi ke tulang belakang Salomon. Setelah itu, ia menciptakan balok es kecil dan dengan lembut bertanya apakah Salomon masih bisa merasakannya. Salomon menjawab bahwa ia tidak merasakan apapun. Jawaban itu membuat Falma lega. Ia segera mengambil pisau bedah dan mulai bekerja. Beberapa jam kemudian, Falma keluar dari tenda. Para pengawal Salomon menunggu dengan wajah tegang. Dengan tenang, Falma menyampaikan kabar baik bahwa operasi itu berhasil, dan pemimpin mereka akan hidup. Mereka semua berlutut dengan penuh rasa takzim. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Falma bukan hanya tidak menghukum mereka, tetapi juga menyelamatkan nyawa pemimpin mereka.
Falma meminta mereka untuk tidak berlebihan, lalu menegaskan satu permintaan bahwa kejadian hari itu harus dirahasiakan. Ia tidak ingin kekuatannya diketahui oleh masyarakat luas. Beberapa bulan kemudian, Salomon sendiri mengunjungi apotek Falma. Kedatangannya mengejutkan Ellen dan Charlotte, karena ia adalah uskup agung sekaligus penyelidik kepala kuil. Salomon mengatakan bahwa ia berutang nyawa kepada Falma. Ia menyerahkan sekotak coklat sebagai tanda terima kasih. Ia mengaku bahwa kini ia bisa berjalan lagi hanya karena pertolongan Falma, dan bersumpah akan selalu setia. Ia juga memastikan bahwa seluruh arsip tentang anak mencurigakan tanpa bayangan telah ia hapus sepenuhnya. Falma tidak perlu khawatir akan masalah dari pihak kuil di masa depan. Falma mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Saat menoleh keluar, ia melihat rombongan Salomon membawa banyak hadiah untuknya. Falma merasa hadiah itu terlalu berlebihan. Salomon kemudian meminta waktu untuk berbicara secara pribadi. Ia menunjukkan sebuah kotak kecil yang berisi sebuah tongkat sihir istimewa. Menurutnya, tongkat itu adalah tongkat asli milik Dewa Pengobatan, yang selama ini disimpan di perbendaharaan kuil bersama patung sang dewa. Salomon percaya bahwa tongkat tersebut seharusnya berada di tangan pemilik yang sebenarnya. Karena itulah, ia membawanya ke sini. Ia menjelaskan bahwa tongkat itu mampu menggunakan seluruh atribut sihir, serta dioptimalkan untuk pertempuran, diagnosis, dan penyembuhan. Falma lalu tercengang. Di sisi lain, Ellen tampak terpukau menatap tongkat sihir itu. Ukurannya yang besar dan aura kuat yang dipancarkannya membuatnya sulit menyembunyikan kekaguman. Namun, Falma justru ragu. Ia khawatir memegang sebuah harta nasional karena takut merusaknya. Salomon tersenyum dan memintanya untuk mengambil tongkat itu tanpa ragu. Begitu Falma menyentuhnya, tongkat tersebut memancarkan cahaya terang. Salomon dan Ellen serempak mengatakan bahwa tongkat itu telah mengenali Falma sebagai pemilik sejatinya. Ellen, yang masih penasaran, meminta izin untuk mencoba memegangnya. Falma mengizinkan, tetapi begitu tongkat itu berada di tangannya, tongkat tersebut langsung terlepas dan jatuh ke lantai. Salomon menjelaskan bahwa tongkat itu adalah milik seorang dewa. Tidak ada manusia yang bisa menyentuh kecuali pemilik yang sah. Falma mengambilnya kembali. Atas arahan Salomon, ia mencoba duduk bersila sambil memegang tongkat tersebut. Ia terkejut ketika tubuhnya beserta tongkat itu perlahan melayang di udara. Tak lama Salomon berpamitan bersama rombongannya. Ia menegaskan bahwa kuil tidak akan lagi mengganggu Falma. Namun, ia juga memperingatkan bahwa serangan kereta kuda sebelumnya bukanlah perbuatan kuil, yang berarti masih ada pihak lain yang mengincarnya. Falma menjawab jujur bahwa ia belum tahu siapa pelakunya, tetapi ia berniat mengungkapnya secepat mungkin. Sebelum pergi, Salomon memberikan satu hadiah terakhir yaitu sebuah liontin kecil. Ia menjelaskan bahwa liontin itu akan menekan kekuatan ilahi Falma. Begitu Falma mengenakannya, ia menunduk dan terkejut melihat bayangannya sendiri muncul di lantai. Hal itu membuatnya sangat bahagia. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti manusia biasa. Hari itu ia menghabiskan waktu bersama adiknya dan Charlotte. Ia mengajak mereka ke pasar untuk membeli buah. Namun, kelelahan mulai terasa. Jumlah pelanggan apoteknya meningkat drastis, dan ia sadar bahwa ia membutuhkan lebih banyak pegawai. Ia mulai memikirkan siapa saja yang bisa ia percaya untuk direkrut. Saat berada di pasar, ia melihat seorang wanita muda kebingungan mencari obat tertentu di sebuah apotek lain. Pemilik toko menjelaskan bahwa meskipun obat buatan Falma sangat efektif, Guild tidak menyetujuinya. Karena itu, apotek biasa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut. Malam harinya, Falma kembali ke apotek dan membicarakan sebuah rencana dengan Ellen yaitu mendirikan guild baru. Ellen memeriksa persyaratan minimum dan mengatakan bahwa mereka bisa mendirikan guild secara legal jika mau. Ia juga yakin bahwa setelah guild tersebut berdiri, banyak apotek akan bergabung demi mendapatkan akses ke obat baru. Hal itu akan mengurangi beban kerja mereka secara signifikan. Keputusan pun diambil dengan cepat. Guild baru akan didirikan. Falma meminta Cedric untuk menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Keesokannya, saat berjalan menuju apotek, Falma melihat seorang pria berpakaian lusuh menggendong putrinya sambil mengetuk pintu rumah seorang dokter. Falma memberitahu bahwa dokter tersebut sedang keluar kota selama beberapa hari. Ia lalu menawarkan diri untuk memeriksa anak itu. Pria tersebut menatapnya dengan curiga, lalu melihat lencana apoteker kerajaan di kerah pakaian Falma. Ia mencoba menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia tidak punya cukup uang. Falma tersenyum dan memintanya untuk tidak khawatir.
Ia menyuruh Charlotte berjalan lebih dulu untuk menyiapkan ruangan, lalu meminta pria itu mengikutinya. Mereka melewati gerbang depan apotek yang dipenuhi orang hingga ke bagian belakang. Setelah itu, mereka masuk ke sebuah ruang bersih. Falma meminta pria itu membaringkan putrinya di atas ranjang dorong. Ia mengenakan masker dan memberikan satu kepada sang ayah, yang tampak kebingungan tentang cara memakainya. Falma menenangkannya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Falma meyakinkan pria itu bahwa semua prosedur yang dilakukan aman. Masker tersebut digunakan untuk mencegah penyebaran infeksi. Pria itu pun menyadari bahwa mereka masuk melalui gerbang belakang apotek agar penyakit putrinya tidak menular kepada orang lain. Falma duduk di samping ranjang dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Pria itu menjelaskan bahwa nama putrinya adalah Mari, berusia 7 tahun. Falma kemudian menanyakan sejak kapan Mari jatuh sakit. Sang ayah menjawab bahwa terakhir kali Mari makan adalah kemarin sore, dan sejak saat itu kondisinya terus memburuk. Falma mengangguk dan menjelaskan bahwa Mari mengalami dehidrasi dan kesadarannya menurun. Hal itu menandakan demam yang sangat tinggi. Ia lalu menanyakan berat badan Mari, tetapi sang ayah tidak mengetahuinya. Falma pun meminta pria itu berdiri di atas timbangan sambil menggendong Mari. Ia mencatat berat gabungan mereka, lalu meminta sang ayah turun dan menimbang dirinya sendiri. Melihat kebingungan di wajah pria itu, Falma menjelaskan bahwa selisih berat tersebut akan menunjukkan berat badan Mari secara akurat, sehingga ia dapat menentukan dosis obat yang tepat. Setelah itu, Falma memeriksa kondisi fisik Mari dari kulit, mulut, dan tanda-tanda lain sebelum menggunakan mata sihir diagnostik miliknya. Sang ayah memperhatikan dengan saksama dan bertanya dengan ragu apakah itu merupakan seni sihir ilahi. Falma mengangguk singkat sebagai jawaban. Setelah pemeriksaan selesai, Falma menoleh ke arah sang ayah dan mengatakan bahwa Mari menderita flu berat. Jawaban itu mengejutkan sang ayah, karena ia mengira penyakitnya jauh lebih mematikan. Ia bertanya apakah Falma yakin penyakit itu bukan akibat kerasukan roh. Falma menggeleng. Pria itu kebingungan. Ia mengaku tidak pernah mendengar flu yang menyebabkan demam setinggi itu, bahkan sampai kejang. Falma pun menjelaskan bahwa ini adalah jenis flu tertentu yang disebut influenza. Nama itu terdengar asing bagi sang ayah. Falma melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus. Ia kemudian meyakinkannya bahwa kondisi Mari akan membaik. Falma berdiri dan mengambil sebuah kantong kecil berisi bubuk obat. Ia meminta sang ayah agar Mari menghirup bubuk tersebut 2 kali sehari. Dengan wajah cemas, pria itu bertanya apa sebenarnya isi bubuk itu. Falma menjawab bahwa ia akan menjelaskannya nanti, lalu berkata bahwa ia akan mengajarkan cara menggunakannya dengan benar. Ia kemudian menjelaskan bahwa demam Mari muncul karena sel darah putih di tubuhnya sedang melawan virus. Pada dasarnya, demam adalah hal yang baik, karena virus tersebut akan mati pada suhu tubuh yang tinggi. Falma membaringkan Mari kembali dengan hati-hati dan meminta sang ayah untuk tidak khawatir. Ia mengatakan bahwa Mari akan pulih dengan cepat, lalu meninggalkan ruangan sambil berjanji akan kembali memeriksanya nanti. Malam harinya, kondisi Mari sudah cukup stabil untuk pulang. Falma mengizinkan mereka kembali ke rumah dan memberikan beberapa obat tambahan kepada sang ayah. Ia juga berpesan bahwa meskipun apotek sedang tutup, pria itu tidak perlu ragu untuk mendatangi penjaga dan menjelaskan keadaannya jika terjadi sesuatu. Sang ayah terkejut dan bertanya apakah Falma bersedia memeriksa Mari bahkan di malam hari. Falma mengangguk dan berkata bahwa dengan begitu, ia bisa membantu lebih banyak orang. Akhirnya, pria itu menanyakan biaya pengobatan. Ia berjanji bahwa meskipun tidak mampu membayar sekaligus, ia akan melunasinya perlahan, bahkan dengan bunga jika perlu. Falma tersenyum dan mengatakan bahwa biayanya setara dengan sepotong roti. Jawaban itu membuat pria tersebut terpaku. Falma menjelaskan bahwa ia sengaja menetapkan biaya rendah agar orang miskin tidak ragu membawa anak mereka untuk diperiksa, bahkan hanya untuk keluhan ringan. Terlihat pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pierre. Ia mengaku bahwa dirinya juga seorang apoteker, tetapi tidak memiliki obat maupun pengetahuan yang cukup untuk menangani penyakit yang tidak ia pahami. Pierre duduk dan menyimak setiap penjelasan dengan serius, berusaha menyerap sebanyak mungkin ilmu. Istrinya menepuk bahunya dan berkata bahwa ia sudah membantu banyak orang dan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Namun, Pierre menoleh dengan mata berkaca-kaca dan berkata bahwa jika suatu hari istrinya atau putrinya jatuh sakit, ia mungkin tidak akan mampu menyelamatkan mereka karena pengetahuannya terbatas dan ia tidak memiliki kekuatan sihir seperti Falma. Sang istri menggenggam tangannya dan memintanya untuk tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang perawatan yang diterima Mari hari itu. Jika hal itu terungkap, Pierre akan dikeluarkan dari guild medis,
dan tokonya akan ditutup sepenuhnya. Namun, Pierre mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan mengambil keputusan yang menurutnya benar. Keesokan harinya, Pierre bersama seluruh anggota guild kembali dipanggil untuk menghadiri rapat. Pemimpin guild si pria bertubuh gemuk mengeluhkan kerugian besar yang mereka alami akibat apotek dari dunia paralel. Ia bahkan menceritakan dengan kesal bahwa istrinya sempat membeli kosmetik dari sana tanpa mengetahui asalnya, hingga ia menghancurkan semua barang itu dengan tangannya sendiri. Anggota lain ikut mengeluh. Mereka mengatakan bahwa penjualan mereka menurun drastis. Ketika giliran Pierre berbicara tiba, ia berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan Falma, karena pengetahuan Falma berada jauh di atas mereka. Selain itu, Falma memperlakukan setiap pasien dengan kepedulian yang sama, tanpa memandang status sosial. Pierre kemudian menceritakan tentang penyakit putrinya dan bagaimana Falma menyembuhkannya. Pengakuan itu membuat seluruh ruangan gempar. Beberapa orang langsung meneriakinya sebagai pengkhianat. Pemimpin guild dengan marah menyatakan bahwa jika mereka tidak segera menemukan cara untuk menghancurkan reputasi sosial Falma, maka toko mereka akan terpaksa ditutup. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pierre membalas dengan tenang, ia mengatakan bahwa daripada menghancurkan Falma, mereka seharusnya belajar darinya yaitu mengadopsi metode dan ilmu pengobatan yang benar ke dalam praktik mereka sendiri. Ia menambahkan bahwa selama ini mereka hanya menggunakan ramuan herbal tanpa memahami apakah ramuan itu efektif atau tidak. Ucapan itu memicu amarah. Beberapa anggota guild bersikeras bahwa ramuan tersebut telah digunakan oleh leluhur mereka selama ratusan tahun, sehingga pasti berhasil. Pertikaian pun memuncak. Pierre diusir dari guild secara resmi. Menjelang malam, tokonya dihancurkan, dan izin praktiknya dicabut. Pierre terduduk di tangga tokonya yang hancur, menangis tanpa daya. Saat itulah Falma kebetulan melintas dan menyadari bahwa Pierre juga seorang apoteker. Pierre menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya dan mengatakan bahwa hidupnya kini telah hancur. Ia merasa tidak punya pilihan selain pindah ke negara lain dan memulai semuanya dari awal, mungkin dengan guild yang berbeda. Tapi Falma mendengarkannya. Ia kemudian mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa ia sedang mendirikan guild miliknya sendiri. Ia baru saja mendapatkan izin langsung dari Yang Mulia. Falma pun menawarkan Pierre untuk menjadi anggota pertama guild tersebut. Pierre tak mampu menahan air mata. Ia menggenggam tangan Falma merasa berutang budi seumur hidup kepada orang yang telah menyelamatkan keluarganya. Waktu berlalu. Dengan dukungan penuh, Pierre berhasil membangun kembali tokonya dan bersiap untuk peresmian. Ia tampak gugup dan putrinya memberinya semangat. Ketika pintu toko dibuka, ratusan pelanggan telah menunggu di luar. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi saat sarapan, ayah Falma menerima sepucuk surat dari kakak tertuanya, Paul, yang seharusnya pulang untuk berlibur. Ayahnya kemudian memberitahu keluarga bahwa Paul tidak bisa pulang untuk sementara waktu karena sebuah masalah. Setelah itu, ayah Falma memanggilnya ke ruang kerja dan menutup pintu. Dengan nada serius, ia menjelaskan bahwa telah terjadi perkembangan yang mengkhawatirkan di dekat perguruan tinggi Paul. Sebuah penyakit baru muncul dan dengan cepat berkembang menjadi wabah. Penyakit itu telah menewaskan sebagian besar penduduk di wilayah tersebut. Falma terkejut mendengar jumlah korban yang telah berjatuhan. Ayahnya melanjutkan bahwa para peneliti di perguruan tinggi tersebut sempat mengisolasi beberapa spesimen untuk diteliti. Namun, 2 peneliti meninggal dalam waktu 1 minggu akibat nekrosis setelah bersentuhan langsung dengan spesimen itu menandakan bahwa penyakit tersebut sangat menular. Falma bertanya apakah mereka masih bisa mendapatkan spesimen untuk diteliti. Namun, ayahnya menjelaskan bahwa seluruh sisa spesimen dan jenazah penderita telah dimusnahkan dengan api suci. Pulau tempat wabah itu muncul juga telah dikarantina sepenuhnya, dan laboratoriumnya ditutup total. Mendengar kata nekrosis, Falma semakin terkejut dan meminta informasi tambahan. Ayahnya kemudian mengungkapkan bahwa sebelum semuanya dimusnahkan, beberapa mahasiswa sempat menggunakan mikroskop rancangan Falma untuk membuat sketsa patogen tersebut. Tanpa ragu, Falma meminta ayahnya segera menghubungi Paul dan meminta salinan sketsa itu. Keesokan harinya, Falma turun ke tokonya dengan wajah sangat cemas. Ellen menyadari hal itu dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Falma menggeleng pelan, lalu mengatakan bahwa ada masalah besar. Ia menjelaskan tentang penyakit berbahaya yang sedang menyebar, serta fakta bahwa dalam 2 minggu ke depan akan diadakan sebuah pameran besar di ibu kota. Masalahnya, banyak kargo yang akan datang berasal dari wilayah yang sudah terinfeksi. Kemudian Charlotte datang membawa sebuah gulungan kecil. Ia mengaku bahwa gulungan itu dikirim oleh Paul.
Falma segera membukanya, dan seketika wajahnya menegang. Dari sketsa dan catatan di dalamnya, ia menyadari bahwa penyakit tersebut adalah wabah pes, yaitu salah satu penyakit paling sulit disembuhkan yang pernah ada di bumi. Sore harinya, Falma menemui ayahnya dan menjelaskan bahwa penyakit yang sedang mereka hadapi dikenal sebagai Black Death atau wabah pes. Ayahnya terkejut dan mengatakan bahwa kejadian serupa terakhir kali muncul di dunia ini sekitar 210 tahun yang lalu, dan saat itu jumlah penduduk berkurang drastis. Falma teringat sejarah di bumi, ketika wabah pes pada abad ke-15 menewaskan hampir setengah populasi manusia karena sifatnya yang sangat menular. Penyakit itu menyebar melalui kutu yang hidup pada tikus, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Ayahnya menyimpulkan bahwa mereka harus segera mencegat semua kargo yang datang. Falma pun mengungkapkan bahwa ia telah lebih dulu mengirim instruksi untuk menyiapkan area karantina. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menemukan cara untuk menciptakan obatnya, tetapi hanya ia yang bisa melakukannya karena proses tersebut membutuhkan divine arts. Mendengar itu, ayahnya menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah melibatkan ratu agar mendapat dukungan penuh. Mereka pun berangkat ke istana. Setelah mendengarkan penjelasan secara menyeluruh, ratu segera memahami situasinya. Ia memerintahkan penutupan gerbang kota untuk sementara waktu, membatasi perdagangan, serta memberi izin kepada Falma untuk mendirikan pos pemeriksaan bagi seluruh kargo yang masuk. Beberapa hari kemudian, pos-pos pemeriksaan mulai beroperasi. Falma menemui Pierre dan menyerahkan sebuah mikroskop majemuk rancangan baru yang jauh lebih canggih dibandingkan mikroskop sederhana yang pernah ia buat sebelumnya. Ia memperingatkan Pierre tentang wabah yang sedang mengancam dan memberinya persediaan obat sebelum meninggalkan tenda pemeriksaan. Keesokan paginya, Falma dan Ellen meninggalkan kota untuk menilai sejauh mana penyebaran wabah tersebut. Meski Falma merasa gentar karena harus menghadapi salah satu penyakit paling mengerikan yang pernah ada, Ellen menenangkannya dan mengatakan bahwa ia pasti bisa mengatasinya. Mereka menuju Adam City, kota pesisir tempat Falma pernah memisahkan laut. Di sana, mereka bertemu dengan dua bawahan yang telah dikirim lebih dulu. Kedua bawahan itu melaporkan bahwa kondisi kota masih aman untuk sementara. Pos pemeriksaan telah didirikan di berbagai titik, sehingga tidak ada satupun individu terinfeksi yang luput dari pengawasan. Falma mengucapkan terima kasih, lalu menaiki sebuah perahu kecil menuju armada kapal yang membawa kargo dari pulau terinfeksi. Kapal-kapal itu telah dilarang berlabuh selama beberapa hari, dan para kapten serta awaknya terlihat sangat kesal. Falma naik ke kapal pertama. Sang kapten langsung bertanya dengan nada tidak sabar tentang berapa lama lagi mereka harus menunggu untuk bisa merapat ke daratan. Falma meminta mereka untuk bersabar dan bekerja sama. Ia kemudian menemui tabib kapal dan meminta dokumen kesehatan serta sertifikat yang diperlukan. Setelah memastikan semuanya sesuai, Falma turun ke bawah dek dan memeriksa satu persatu awak kapal, mencari tanda wabah pes. Ia juga memeriksa kargo yang dibawa. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Falma menyimpulkan bahwa kapal tersebut tidak terkontaminasi. Ia pun memberikan izin bagi kapal itu untuk berlabuh. Falma kembali ke perahunya dan menuju kapal berikutnya. Namun, sebelum sempat naik, kapten dari kapal lain mulai melempari mereka dengan tomat, meluapkan kemarahannya karena harus menunggu di laut selama berhari-hari. Kapten lain ikut berteriak, menuntut agar kapalnya diperiksa lebih dulu karena kargo yang dibawanya mudah rusak. Kedua kapten itu saling berdebat dengan sengit, sementara Falma berdiri di tengah mereka, mencoba berpikir cepat tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tiba-tiba, suara tembakan meriam menggema di udara, membuat semua orang terkejut dan panik. Namun, ketika Falma menoleh, ia melihat armada kapal kerajaan dari ibu kota sedang mendekat. Armada itu dipimpin oleh Jin, lelaki tua yang sering datang ke tokonya dengan berbagai alasan yang bahkan Falma sendiri tak paham. Jin berteriak lantang kepada kapal lain agar menjaga ketertiban. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang berani melanggar perintah akan ditenggelamkan. Ancaman itu langsung membuat para kapten ketakutan dan patuh. Falma naik ke kapal Jin dan mengucapkan terima kasih. Ia lalu meminta Jin tetap berada di lokasi untuk mengawasi armada, memastikan tidak ada kapal yang mencoba berlabuh secara ilegal. Setelah itu, Falma kembali ke tenda pemeriksaan dan berbicara dengan para relawan. Mereka melaporkan bahwa sejauh ini belum ditemukan satupun kasus infeksi, sebuah kabar yang sempat memberi mereka rasa lega. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Adam, wali kota sementara wilayah tersebut, tiba di camp dengan mengenakan tudung kepala. Dengan wajah tegang, ia melaporkan bahwa sebuah desa di perbatasan wilayahnya baru saja mengalami serangkaian kematian. Menurut laporan, kejadian itu bermula setelah beberapa pelaut berlabuh secara ilegal dan mencoba memindahkan barang dagangan mereka sehari sebelumnya. Falma langsung pucat.
Ia menyadari bahwa ini hampir pasti wabah pes. Jika dibiarkan, masalah ini bisa berkembang menjadi bencana besar. Ada menjelaskan bahwa penyakit itu diawali dengan demam, tetapi tak lama kemudian korban pertama meninggal. Setelah itu, jumlah kematian meningkat dengan sangat cepat. Tanpa membuang waktu, Falma segera bersiap untuk berangkat. Ellen mencoba menahannya dan menegaskan bahwa ia tidak seharusnya pergi sendirian, mengingat masih banyak kapal yang perlu diperiksa. Namun, Falma menjawab bahwa Ellen juga mampu menangani pemeriksaan tersebut. Desa itu harus ditangani secepat mungkin sebelum keadaan memburuk. Falma menaiki tongkat sihirnya dan terbang menuju desa. Di tengah perjalanan, ia sempat kehilangan keseimbangan dan hampir menabrak sebuah pohon. Namun, tongkat itu justru menembus batang pohon tanpa menyebabkan kerusakan sedikit pun, seolah benda tersebut tidak sepenuhnya berwujud. Tak lama, Falma mendarat di dekat desa dan langsung menyadari kekacauan yang terjadi. Para penduduk bersiap meninggalkan tempat itu karena percaya desa mereka telah dirasuki roh jahat. Falma memerintahkan mereka untuk segera kembali dan tidak meninggalkan desa. Namun, ketidakpercayaan membuat beberapa warga mengangkat senjata ke arahnya. Terpaksa, Falma memperlihatkan kekuatannya. Ia menciptakan lapisan es raksasa yang menyelimuti seluruh desa seperti sebuah iglo. Setelah itu, ia menunjukkan lencana kerajaannya dan menegaskan bahwa ia adalah apoteker kerajaan yang mampu menyembuhkan penyakit ini. Ia menjelaskan bahwa mereka harus tetap berada di desa agar wabah dapat dikendalikan. Melihat bukti kekuatan dan otoritasnya, harapan mulai tumbuh di wajah para penduduk. Mereka pun akhirnya mematuhi perintahnya. Falma menjadikan sebuah rumah tua sebagai markas sementara dan mengumpulkan para pemimpin desa. Di hadapan mereka, ia memaparkan rencananya bahwa desa akan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona untuk pasien dengan infeksi berat, zona untuk mereka yang terinfeksi ringan, dan zona bagi warga yang belum terinfeksi. Ia menegaskan bahwa pasien dengan kondisi paling parah akan ditangani lebih dulu, sekaligus mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Para pemimpin desa sepakat untuk bekerja sama, dan operasi pun dimulai. Keesokan harinya, Falma mulai bekerja di salah satu rumah sakit darurat. Ia memeriksa para pasien satu persatu. Beberapa sudah terinfeksi parah, beberapa lainnya telah meninggal, sementara sisanya baru menunjukkan gejala awal. Falma segera memerintahkan para relawan untuk mulai memberikan obat yang telah ia bawa. Sementara itu, ia sendiri menangani pasien dengan kondisi paling kritis. Dengan menggunakan Divine Arts, ia memperkuat efek obat tersebut. Hasilnya terlihat hampir seketika dan kondisi pasien mulai membaik dengan cepat. Di ibu kota kerajaan, ayah Falma menerima sepucuk surat darinya. Surat itu menjelaskan metode untuk menciptakan vaksin melawan wabah pes. Menyadari pentingnya informasi tersebut, ia segera memanggil seorang profesor tua bernama Casper, seorang ahli vaksin yang selama ini tak pernah mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Ayah Falma menyerahkan surat itu kepada Casper dan memintanya meneliti kemungkinan pembuatan vaksin sesuai petunjuk tersebut. Casper membaca isi surat itu dengan saksama, dan keterkejutannya tak dapat ia sembunyikan. Perempuan tua itu hanya perlu sekali melihat isi surat tersebut sebelum menyatakan bahwa ia telah berhasil menciptakan vaksin serupa 3 tahun lalu. Mendengar itu, ayah Falma langsung mengikutinya ke laboratorium. Di sana, ia kaget ketika melihat sejumlah botol berisi vaksin yang telah tersimpan rapi. Tanpa menunda waktu, ia segera memanggil semua staf dan memerintahkan mereka untuk memaksimalkan produksi vaksin tersebut. Seluruh penelitian lain dihentikan sementara, dan semua sumber daya dialihkan untuk menghadapi wabah ini. Sementara itu, saat malam tiba, Falma keluar dari desa untuk menemui para pemimpin setempat. Ia melaporkan bahwa ia telah merawat sebanyak mungkin warga yang terinfeksi. Sebagian besar dari mereka menunjukkan tanda pemulihan yang baik, meskipun masih ada banyak nyawa yang tidak berhasil ia selamatkan. Falma menegaskan bahwa mereka telah berhasil menghindari skenario terburuk, tetapi belum saatnya lengah. Ia memerintahkan para pemimpin desa untuk memastikan tidak seorang pun meninggalkan desa selama setidaknya 2 minggu ke depan. Selain itu, ia memberi perintah tegas bahwa jika mereka melihat tikus atau kutu, hewan itu harus dibasmi segera, apapun protes yang mungkin muncul dari para aktivis. Setelah memberikan instruksi tersebut, Falma segera meninggalkan daerah itu dengan tongkat sihirnya. Dalam keadaan kelelahan, ia terbang tanpa tujuan yang jelas hingga matanya menangkap kepulan asap di tepi hutan. Ia langsung turun dan mendapati para relawannya mengepung sekelompok pelaut yang terikat, sementara barang dagangan mereka dibakar habis. Para relawan menjelaskan bahwa para pelaut itulah yang berlabuh secara ilegal. Karena kondisi mereka memburuk akibat penyakit, sang kapten meninggalkan mereka begitu saja.
Wajah para pelaut dipenuhi ketakutan, namun Falma berjanji akan mengobati mereka jika mereka mau berkata jujur. Tanpa ragu, para pelaut mengaku bahwa mereka membawa berbagai jenis kargo. Salah satunya berisi tupai terbang putih yang berasal dari sebuah pulau terpencil. Kargo itu diangkut oleh para ksatria suci sendiri. Mendengar pengakuan itu, Falma langsung memahami segalanya. Ini bukan sekadar wabah dan ini adalah rencana pembunuhan terhadap sang ratu. Ia kini menyadari bahwa penyakit yang pernah menyerang ratu sebelumnya juga merupakan ulah yang disengaja. Saat rencana itu gagal karena intervensinya, pelaku memutuskan untuk menggunakan penyakit paling mematikan yang pernah dikenal dunia, dengan tujuan membunuh semua orang, termasuk sang ratu. Keesokan harinya, di ibu kota kerajaan, gerbang kota diterobos oleh sekelompok ksatria berzirah lengkap. Mereka membuat kekacauan besar, dan di tengah keributan itu, salah satu dari mereka melepaskan sekumpulan tupai terbang ke dalam kota. Kabar tersebut dengan cepat sampai ke telinga ratu. Awalnya, ia mengira ini adalah serangan dari kerajaan musuh. Namun, seorang pengintai melaporkan bahwa pelakunya hanya 5 orang ksatria. Mendengar itu, ayah Falma langsung menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyampaikan kecurigaannya kepada ratu dan mengungkap bahwa wabah ini kemungkinan besar diciptakan oleh seseorang yang pernah ia kenal. Ia bercerita tentang seorang mantan teman sekelas bernama Kaul, yaitu seseorang yang sama briliannya dengan dirinya, tetapi memiliki prinsip yang sepenuhnya bertolak belakang. Suatu malam, ia pernah melihat Kaul berkeliaran di ruang bawah tanah dan melakukan eksperimen pada manusia. Saat itulah ia menyadari bahwa Kaul telah kehilangan seluruh sisi kemanusiaannya. Ia segera melaporkan kejadian itu kepada para atasan. Akibatnya, Kaul dikeluarkan dari akademi dan kemudian diasingkan dari komunitas medis oleh para penyelidik kuil. Sebelum pengusirannya, Kaul diketahui tengah meneliti sejenis racun khusus yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha menciptakan virus epidemi yang mampu merenggut nyawa tanpa perlu kontak fisik langsung. Sementara itu, di dalam kota, pertempuran berlangsung sengit. Para ksatria terus menyebarkan tupai terbang sambil bertarung melawan pasukan kerajaan. Pasukan kerajaan tak mampu menandingi kekuatan para ksatria suci dan mulai terdesak. Di saat kritis itulah Salomon muncul bersama kelompoknya dan berhasil menghentikan laju para ksatria. Pada saat yang sama, Falma akhirnya tiba kembali di ibu kota. Ia berdiri di puncak menara lonceng dan menyadari dengan ngeri bahwa infeksi telah mulai menyebar. Dari ketinggian, ia melihat titik-titik kecil bergerak cepat dan tupai-tupai terbang itu masih berkeliaran, menyebarkan penyakit ke seluruh penjuru kota. Tak lama, pandangannya tertuju pada ayahnya di bawah. Tanpa ragu, Falma segera turun untuk menemuinya. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju gerbang utama, tempat Salomon telah menahan para ksatria yang terluka dan terinfeksi. Salomon menginterogasi mereka mengenai tujuan sebenarnya dari penyerangan tersebut. Para ksatria mengaku bahwa mereka dipaksa melakukannya. Mereka menjelaskan bahwa seorang pria gila telah menguasai pulau asal mereka dan mengancam akan membunuh seluruh penduduk jika para ksatria tidak menuruti perintahnya. Ayah Falma langsung bertanya, apakah orang itu bernama Camus? Para ksatria itu mengangguk tanpa ragu. Namun, sebelum mereka sempat mengungkapkan informasi lebih lanjut, tubuh mereka tiba-tiba kejang. Penyakit itu merenggut nyawa mereka seketika. Ayah Falma segera memerintahkan agar jenazah mereka dibakar. Saat proses itu berlangsung, Falma merasakan firasat yang sangat tidak menyenangkan. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesosok pria berdiri di atas atap sebuah bangunan. Sosok itu tampak gelap, seolah menyatu dengan bayangan. Dengan wajah tegang, Falma mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan kembali ke apotek. Ada perasaan mengerikan yang tak bisa ia abaikan. Sementara itu, Charlotte tiba di apotek bersama Cedric untuk menjemput beberapa orang. Mereka naik ke lantai atas. Namun, di tengah jalan, Charlotte tiba-tiba berbalik dan matanya membelalak. Seorang pria berjubah gelap telah menusukkan pisau ke punggung Cedric. Di sisi lain, Falma dan ayahnya tiba di apotek hampir bersamaan. Falma langsung menyadari bahwa sosok bayangan yang ia lihat sebelumnya kini berada di dalam gedung. Mereka bergegas masuk, hanya untuk menemukan Charlotte dan Cedric tergeletak di sudut ruangan, bersimbah darah. Sosok gelap itu berdiri di dekat mereka, memancarkan aura mengerikan. Tanpa ragu, ayah Falma menyerang pria tersebut. Serangan itu ditangkis dengan mudah. Sosok itu lalu berbalik, memperlihatkan wajah mengerikan tak diragukan lagi, itu adalah Camus. Falma segera berlari menuju Charlotte dan Cedric. Ia menyadari bahwa luka mereka bukan sekadar luka tusukan biasa.
darah mereka telah tercemar racun. Sementara ayahnya bertarung melawan Camus. Falma berusaha menganalisis racun tersebut. Ia mencoba menetralisirnya, namun terkejut saat menyadari bahwa ada lebih dari satu jenis racun di dalam tubuh mereka. Tanpa pilihan lain, Falma mulai menyembuhkan mereka satu persatu. Di sisi lain, ayah Falma akhirnya terdesak. Camus menendangnya hingga terpental, lalu melangkah menuju Falma dan temannya. Ia mencoba menciptakan racun mematikan lainnya, namun Falma berhasil menghancurkan senyawa itu sebelum terbentuk. Dengan sihir penguat, Falma memukul wajah Camus dengan keras. Keduanya terjatuh dari bangunan. Di bawah, Falma bangkit lebih dulu. Ia menghantam Camus dengan tongkat sucinya hingga tubuh pria itu tak lagi bergerak. Tanpa ragu, Falma menusukkan tongkat itu ke dada Camus mengakhiri hidupnya dan kemenangan pun diraih. Seiring waktu, penyebaran Black Death akhirnya berhasil dikendalikan. Perlahan namun pasti, keadaan kembali normal. Sang ratu secara resmi mengumumkan bahwa wabah telah berakhir. Falma kembali ke tokonya dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Dengan penuh tekad, ia menantikan tantangan berikutnya yang pasti akan datang di masa depan.